Sistem Super Devouring. Bab 286, Binatang dalam wujud manusia. Berhenti, siapa yang datang? Kapten pengawal istana Tuan Kota berteriak ketika dia melihat seseorang mendekat. Ini adik perempuan dari Tuan Kota mudamu. Tolong beritahu kakakmu tentang ini. Ye Xuan menjawab langsung. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Ada 10 penjaga dalam tim ini. Kaptennya baru saja memasuki alam pil bumi, dan yang lainnya semua berada di alam pil manusia. Zhongzhu memang layak menjadi Zhongzhu. Adik perempuan. Kapten pengawal itu mengerutkan kening dan berkata, lucu sekali, penguasa kota kita tidak punya sekte atau sekolah, jadi dari mana adik perempuannya berasal? Berani sekali kau menyamar sebagai dia, tangkap mereka. Tidak ada sekte atau sekolah, apakah kamu membuat kesalahan? Ye Xuan sedikit tertegun, tetapi dia masih percaya pada kemampuan Wan Shi. Dalam kasus ini, pasti Pang Xing yang berbohong bahwa dirinya tidak punya sekte. Pada saat ini, seluruh tim penjaga telah dikirim, siap untuk menangkap Ye Xuan dan 2 orang lainnya. Aku akan melakukannya. Tepat saat Ye Xuan hendak memberi pelajaran pada para penjaga ini, Lin Suir berkata ringan dan bergegas keluar. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua penjaga jatuh ke tanah, dipukuli oleh Lin Suir dan tidak bisa bangun. Kau benar-benar menolak. Kau tahu di mana tempat ini? Kata kapten penjaga itu dengan kejam. Kau mungkin tidak percaya, tapi jika kami benar-benar teman Tuan Kota mudamu, maka kau akan menyinggung perasaannya. Kau yakin tidak ingin masuk dan melaporkannya? Ye Xuan dengan baik hati mengingatkan. Ini. Kapten pengawal itu terdiam beberapa saat lalu berkata, siapa nama kalian? Lin Suir, laporkan saja nama ini kepada Tuan Kota Muda, dia akan mengetahuinya. Ye Xuan menjawab. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di sini. Kalau tidak, kamu akan dicari. Kali ini sang kapten pengawal mempercayainya dan berbalik untuk memasuki rumah penguasa kota. Baru saja dia tidak menganggap mereka serius karena Ye Xuan dan 2 orang lainnya masih sangat muda. Namun, setelah dikalahkan oleh Lin Suir sendirian, dia menyadari bahwa Ye Xuan dan 2 lainnya bukanlah orang biasa. Tak lama kemudian kapten pengawal itu kembali. Bagaimana? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Maaf, kalian berdua. Silakan ke sini. Ketika kapten pengawal itu muncul kembali, ia menyambut mereka dengan senyuman meski tubuhnya terasa sakit. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Tampaknya Pang Xing ini adalah kakak senior tertua Pang Xing dari Sekte Tianyuan. Kemudian, Ye Xuan dan Lin Suir memasuki rumah Tuan Kota Guangjin di bawah pimpinan kapten penjaga. Kalian berdua, Tuan Kota Muda sedang sibuk sekarang, jadi dia memintaku untuk mengatur akomodasi untuk kalian. Dia akan datang nanti. Setelah kapten penjaga mengatakan ini, dia mengatur halaman yang berdekatan untuk Ye Xuan dan Lin Suir, lalu pergi. Setelah 2 hari perjalanan, Lin Suir lelah, jadi Ye Xuan kembali ke halaman sebelah untuk beristirahat terlebih dahulu. Sekarang, misinya hampir selesai, mengawal Lin Suir ke kota Guangjin. Selanjutnya, dia akan pergi ke kota utama Shenzhou untuk mencari Zheng Miao, pemimpin aliansi Shenzhou yang menduduki peringkat pertama dalam daftar surgawi. Dia telah memutuskan untuk beristirahat malam dan berangkat besok. Penguasa kota Guangjin berada pada tahap keberhasilan kecil di alam Tiandan. Dia harus memiliki senjata tanah kelas atas, yang seharusnya mampu menghadapi raksasa sumber hijau. Namun, jika Istana Lingqiao dan Sekte Tianyuan ingin memancing di perairan yang bermasalah, mereka tidak bisa mendominasi sendirian. Mereka harus memanggil lebih banyak orang. Ye Xuan sedang merencanakan beberapa hal di kamarnya. Sekarang, dia suka merencanakan masa depan saat dia tidak punya kegiatan apapun. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di telinganya. Langkah kakinya halus sekali, dia adalah seorang guru, dia pasti kakak senior Sekte Tianyuan, Pang Xing. Ye Xuan hanya merasakannya dan tidak terlalu peduli. Namun beberapa menit kemudian, alisnya tak dapat menahan diri untuk mengernyit lagi, karena ia benar-benar mendengar suara pertengkaran. Halaman rumahnya bersebelahan dengan halaman Lin Suir, jadi suara apapun dari jarak sedekat itu tidak bisa keluar dari telinganya. Suir, apakah kau belum tahu isi hatiku? Aku benar-benar menyukaimu.
Sekarang aku telah diangkat menjadi putra penguasa kota. Kau ikuti aku, dan ketika aku mengambil alih posisi penguasa kota di masa depan, kau akan menjadi istri penguasa kota. Itu adalah suara seorang pria yang tidak dikenal. Tanpa diragukan lagi, itu milik Pang Xing. Kakak senior, bagaimana kau bisa melakukan ini? Sekarang Sekte Tianyuan telah hancur, semua orang untuk sementara tinggal di rumah Ling Qiao. Apakah kau ingin kami hidup seperti ini selama sisa hidup kami? Suara Lin Suir terdengar. Sekte Tianyuan, ya, itu hanya sekte kecil. Ayah angkatku dapat menghancurkannya dengan satu perintah. Sekarang aku adalah penguasa kota muda kota Guangjin. Mengapa aku harus kembali ke sekte Tianyuan di masa depan? Suer, jangan kembali juga. Tinggallah bersamaku mulai sekarang. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Pang Xing melanjutkan. Mendengar ini, Ye Xuan mengerutkan kening erat, merasa ada sesuatu yang salah. Sekte Tianyuan melatih Pang Xing, tetapi Pang Xing tidak tahu berterima kasih dan tidak menganggap serius Sekte Tianyuan. Dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, guru sudah begitu baik padaku, bagaimana mungkin aku mengabaikan Sekte Tianyuan begitu saja? Kakak senior, katakan saja padaku apakah kau akan membantu atau tidak. Aku bisa membantu, tapi kamu harus setuju untuk menikah denganku terlebih dahulu, kalau tidak, mengapa aku harus membantu? Kakak senior, kamu. Putra ayah baptisku meninggal di tangan seorang murid sekte, jadi dia paling membenci sekte. Karena alasan inilah tidak ada sekte di wilayah kota Guangjin. Jika aku ingin dia mengirim ahli untuk membantu, itu tidak akan semudah itu. Tentu saja, selama kamu setuju, aku pasti akan membantumu meyakinkan ayah baptisku. Aku tidak bisa berjanji. Lin Suir menjawab tanpa berpikir. Ini adalah kepribadiannya. Dia paling tidak suka dipaksa atau diancam. Adik perempuan, aku telah jatuh cinta padamu saat kamu datang ke Sekte Tianyuan. Dalam 2 tahun terakhir ini, aku selalu memperhatikanmu. Kamu sangat berbakat, dan prestasimu di masa mendatang pasti akan melampaui prestasiku. Oleh karena itu, aku buru-buru meninggalkan Sekte Tianyuan dan datang ke Zhongzhou untuk berlatih, semuanya dengan tujuan untuk menjadi lebih kuat, sehingga aku bisa layak untukmu. Sekarang, aku telah melakukannya. Ayah angkatku merupakan seorang ahli sukses kecil alam Tiandan, hampir berada di puncak benua Tianshui. Asal kamu mengikutiku, kamu pasti akan menjadi ahli alam Tiandan di masa depan, bahkan melampaui ayah angkatku. Bahkan alam keempat Senpo pun dimungkinkan. Kamu. Pang Xing mulai berbicara panjang lebar, mencoba meyakinkan Lin Suir. Berhenti bicara. Saya tidak setuju. Kakak, karena kamu tidak mau membantu, aku akan pergi dulu. Setelah Lin Suir berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Pang Xing tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dan berkata, Suer, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak senior, jangan memaksaku untuk melakukannya. Lin Suer tiba-tiba mengeluarkan pedang Chong Qiao. Mata Pang Xing menyipit, sedikit keserakahan melintas di matanya, dan dia berkata, Suer, bahkan jika kamu memiliki senjata tanah kelas atas, aku khawatir kamu tidak sebanding denganku. Sebaiknya kau menyerah dengan patuh. Wosh! Sebelum dia selesai berbicara, suara menembus udara terdengar. Lin Suir akhirnya tidak tahan lagi dan mengambil tindakan. Bab 287 bunuh. Pang Xing menghindari pedang itu dan mundur secara tiba-tiba. Meskipun dia bereaksi cepat, bahunya tetap tergores oleh pedang. Namun dia mengabaikannya dan berkata langsung, Suer, kau benar-benar menyerangku. Aku tahu, kau pasti telah jatuh cinta pada orang lain. Aku mendengar dari para penjaga bahwa ada seorang pria tampan yang datang bersamamu. Siapa dia? Kakak senior, berhentilah bicara omong kosong. Wajah Lin Suir menjadi semakin suram. Jadi begitulah. Kalian berdua sudah bersama, dasar jalang. Aku berpikir untuk mencari waktu untuk kembali ke Sekte Tianyuan untuk menikahimu, tetapi kau malah selingkuh dengan pria lain. Sekarang, aku akan menangkapmu terlebih dahulu, menelanjangimu di depannya, dan membiarkan dia melihatku melakukannya dengan matanya sendiri. Sebelum Pang Xing sempat menyelesaikan perkataannya, Lin Suir bergegas menghampiri dan menusuknya dengan pedang. Dia sangat kecewa.
Ia tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya yang sebelumnya tampak begitu berwibawa, ternyata adalah seekor binatang dalam wujud manusia. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat Pang Xing mengeluarkan senjata dan memblokir serangannya. Dentang. Pedang Chongqiao milik Lin Suir terlempar dalam sekejap. Kemudian, Pang Xing menamparkan dadanya dengan telapak tangan dari udara, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terlempar mundur. Aku juga punya senjata tanah kelas atas. Dasar bajingan, kau benar-benar ingin membunuhku, aku akan memastikan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pang Xing berkata dengan kejam sambil berjalan menuju Lin Suir. Namun, pada saat ini, desir. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, Pang Xing terkejut, dan dia melambaikan tangan kanannya dengan cepat untuk mengalahkan cahaya dingin itu. Tetapi kemudian, dia merasakan hawa dingin di dadanya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat lubang besar di dadanya. Setelah dia menundukkan kepalanya, dia tidak dapat lagi mengangkatnya, dan dia terjatuh ke belakang. Darah muncrat keluar dan membasahi pakaiannya. Lin Suir berbalik dan melihat Ye Xuan memanjat tembok dan mendarat di tanah, lalu dia mengumpulkan cincin Qiankun milik Pang Xing dan senjata bumi tingkat atas. Kau membunuhnya? Lin Suir bertanya dengan heran. Dasar gadis bodoh, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Kau masih menganggap orang seperti ini sebagai kakak laki-lakimu. Ye Xuan berjalan mendekat tanpa daya, memeriksa luka Lin Suir, dan menghela napas, dia benar-benar kejam. Jika kamu baru saja memasuki alam pil bumi, kamu mungkin akan terbunuh oleh telapak tangan ini. Setelah berkata demikian, dia menggendong Lin Suir dan melompat keluar halaman. Kamu. Lin Suir menatap Ye Xuan dengan mata terbelalak. Apa yang akan kuberikan padamu? Wali kota muda dari sebuah kota besar di Zhongzhou telah terbunuh. Kota Guangjin pasti akan kacau balau. Apakah kau akan tinggal di sini dan menunggu untuk ditangkap? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan pergi dengan cepat. Namun tak lama setelah dia meninggalkan halaman, sebuah sosok muncul tiba-tiba dan menamparnya. Ledakan. Ye Xuan tidak punya waktu untuk bereaksi, punggungnya terhantam dan jatuh ke depan. Sial, itu pasti orang kuat di alam Tiandan. Ye Xuan langsung bereaksi. Dia sedang sibuk berbicara tadi dan tidak menyadari bahwa ada seorang pria super kuat bersembunyi di dekatnya. Dasar pencuri pemberani, kau benar-benar telah membunuh tuan kota muda, sekarang kau pantas menerima kematianku. Sebuah suara berat terdengar di telinga Ye Xuan, membuatnya sangat takut hingga dia segera berdiri. Ledakan. Sebuah lubang besar meledak di tempat dia terbaring tadi, dan asap tebal masih mengepul darinya. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kalau saja dia menghindar perlahan, dia pasti akan terluka parah. Siapa kamu? Ye Xuan berdiri dan bertanya dengan takut. Orang mati, kau tak perlu tahu namaku. Seorang pria setengah baya berjalan keluar perlahan. Dialah yang baru saja menyerang Ye Xuan, menyebabkan Ye Xuan melemparkan si cantik dalam pelukannya. Alam Tiandan, ini memang alam Tiandan, tapi untunglah aku baru saja memasuki alam Tiandan, kalau tidak aku pasti sudah mati. Ye Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Meskipun dia baru saja memasuki alam pil bumi, kali ini, dia harus menukarkan ilmu bela diri tingkat bumi tingkat atas agar bisa melawannya. Lin Suir juga bangkit dari tanah. Dia juga menyadari keadaan pria paruh baya di depannya. Wajahnya menjadi pucat dan dia berkata, akulah yang membunuh Pang Xing, bukan dia. Diam kau gadis kecil, kematianmu sudah dekat. Pria paruh baya itu tidak bermaksud menyia-nyiakan kata-kata. Dia menyerbu ke depan dan meninju, mencoba untuk langsung membunuh Ye Xuan. Kecepatannya begitu cepat hingga di luar reaksi Lin Suir. Namun sebelum itu, Ye Xuan sudah menelan pil. Hebat, dan pada saat yang sama, dia juga menghabiskan 50 poin kristal pemakan untuk ditukar dengan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Engah. 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 Teknik titik akupuntur meledak, ketiga titik akupuntur meledak. Tinju surgawi. Aliran dan Yuan yang kental menyembur keluar, dan saat Ye Xuan meninju, dan Yuan langsung mengalir ke tinju lainnya. Ledakan. Terdengar suara keras, seolah-olah ada bom yang meledak di sini. Hembusan udara bergulung-gulung, bahkan Lin Suir yang berada di tahap keberhasilan kecil di alam dan bumi pun terlempar mundur. Pada saat yang sama, sosok lain terbang ke arah yang berlawanan.
Itu bukan Ye Xuan, tetapi pria parubaya di alam Tiandan. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Dia membelalakan matanya dan tampak tidak percaya. Pukulan yang baru saja dilancarkannya memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh seseorang di tingkat kesempurnaan agung alam dan duniawi, namun meski begitu, dia tetap terlempar dari Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Sarung tangan senjata bumi kualitas terbaik, seni bela diri tingkat bumi kualitas terbaik. Pria parubaya itu bereaksi seketika. Tidak apa-apa jika itu hanya senjata bumi tingkat atas, tetapi Ye Xuan benar-benar memiliki seni bela diri tingkat bumi tingkat atas, yang jauh melampaui harapannya. Akan tetapi, sebelum dia mendarat di tanah, dia melihat sosok Ye Xuan tiba-tiba melintas di depan Lin Suir, mengangkatnya secara horizontal, dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Celepuk. Saat lelaki parubaya itu terjatuh ke tanah, ia segera melompat dan mengejarnya. Namun, pada saat berikutnya, dia terkejut karena Ye Xuan telah pergi. Kecepatannya cepat sekali, siapa orang ini? Pria parubaya itu terkejut. Dia melihat sekelilingnya lagi dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tampaknya pihak lainnya sudah pergi. Kita harus melaporkan hal ini kepada penguasa kota segera. Pria parubaya itu berbalik dan pergi. Dia sudah membayangkan seperti apa rupa penguasa kota Guangjin saat sedang marah. Penguasa kota Guangjin sudah tua. Putra satu-satunya dibunuh oleh anggota sekte. Dia telah hidup dalam kesendirian selama bertahun-tahun. Dia akhirnya mengadopsi seorang putra yang sesuai dengan seleranya, tetapi dia dibunuh lagi. Saya khawatir seluruh Zhongzhou akan kacau balau. Namun, yang tidak diketahui lelaki parubaya itu adalah bahwa setelah dia pergi, ada dua sosok yang berjalan keluar dari sudut halaman. Fiuh, untung saja garis keturunan Shadow Panther sudah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, dan bisa mengendalikan benda-benda yang disentuhnya, kalau tidak pasti akan ketahuan. Ye Xuan menghela napas lega dan berkata, kita tidak bisa tinggal lama di sini, ayo segera tinggalkan kota ini. Terakhir kali, dia membunuh Kong Rong dan Kong Quan dan dipaksa meninggalkan Ton City. Kali ini, dia membunuh Pang Xing, penguasa muda kota Ton, dan dipaksa pergi lagi. Itu sungguh menyedihkan. Lin Suir juga merasa sangat bersalah. Itu semua karena dia sehingga Ye Xuan tidak bisa tidur di malam hari dan harus menghabiskan malam di hutan belantara. Bab 288, Pengejaran. Kedua pria itu segera meninggalkan rumah tuan kota dan memilih keluar melalui gerbang kota terdekat. Serangan sebelumnya juga menghabiskan semua dan Yuan di tubuh Ye Xuan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Jika tidak, dia bisa menggunakan Tian Chongpo lagi dan mungkin membunuh pria parubaya itu. Kekayaan seorang ahli alam Tiandan pastilah cukup besar. Sayang sekali dia kehilangan kesempatan itu. Jika ada waktu berikutnya, lawan pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak akan meremehkan Ye Xuan lagi. Pada saat itu, peluangnya untuk bertahan hidup mungkin kurang dari 20%. Setelah meninggalkan kota, Ye Xuan segera merawat Lin Suir dan sekaligus memulihkan dirinya. Lalu, mereka menuju ke satu arah. Awalnya mereka mengira segalanya akan sangat mudah, asal mereka menyebarkan berita tentang raksasa sumber hijau. Sekarang tampaknya penguasa kota Guangjin tidak boleh diberitahu, jika tidak, raksasa sumber hijau tidak akan memiliki peluang melawan sekte Tianyuan dan istana Lingqiao. Titik. Setelah membunuh Pang Xing, Ye Xuan membawa Lin Suir dan melaju dengan kecepatan penuh selama 1 malam sebelum berhenti. Lin Suir juga tinggal di pelukan Ye Xuan selama 1 malam. Setelah Ye Xuan menurunkannya, dia masih memperlihatkan ekspresi tertegun. Kamu berlari sepanjang malam, apakah kamu tidak lelah? Lin Suir bertanya dengan ngeri. Tidak apa-apa. Aku seorang pejuang fisik dengan kemampuan pemulihan yang kuat. Ye Xuan menjelaskan dengan perlahan. Ini juga berkat garis keturunan Wan Hua, kalau tidak, dia tidak akan bisa berlari dengan kekuatan penuh sepanjang malam. Lin Suir menatapnya dengan kaget. Kecepatan Ye Xuan tadi malam sangat cepat dan dia mungkin bahkan lebih cepat dari Mo Ziyun. Seketika ekspresinya meredup lagi, karena jarak antara dirinya dan Ye Xuan kembali melebar. Ada apa denganmu? Ye Xuan memandang Lin Suir dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini,
Lin Suir menggelengkan kepalanya dan ragu sejenak sebelum berkata, saya hanya punya pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan apa? Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Kali ini, Lin Suir ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu membenciku? Mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan juga tercengang, dan berkata dengan ngeri, mengapa aku harus membencimu? Apakah kamu tidak membenciku? Lin Suir berkedip. Apakah kau berbicara tentang pertunangan? Batalkan saja. Untuk apa aku membencimu? Lagi pula, terima kasih kepada 2 pil pengumpul roh dari tetua Yujin, kalau tidak, aku mungkin masih akan sia-sia. Ye Xuan tersenyum. Memang, pil pengumpul rohlah yang memungkinkannya mengaktifkan sistem pelahap. Kalau tidak, dia mungkin masih tinggal di kota Lianyun sekarang. Tidak, dia mungkin pergi ke kota untuk menjalani kehidupan yang tenang. Benar-benar. Lin Suir sedikit tidak yakin. Omong kosong, kalau aku membencimu, aku pasti akan menamparmu saat pertama kali melihatmu. Ye Xuan mengangguk dengan serius. Kamu. Lin Suir sangat terkejut dengan kata-kata ini. Namun, meskipun kata-katanya agak kasar, kata-kata itu juga memecahkan masalah di hatinya. Awalnya, dia ingin berpura-pura menjadi lebih unggul setelah kembali ke kota Lianyun, sehingga Ye Xuan akan membencinya, yang akan membuat Ye Xuan merasa lebih baik. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Ye Xuan benar-benar datang ke Sekte Tianyuan, dan metodenya bahkan mengejutkannya. Setelah itu, Ye Xuan tumbuh sedikit demi sedikit, dan sekarang, Ye Xuan telah meninggalkannya jauh di belakang. Dia mengira Ye Xuan akan mulai melontarkan komentar-komentar sinis, tetapi Ye Xuan tidak pernah menyinggung pertunangan itu. Kini kebuntuan itu akhirnya teratasi. Aku akan istirahat dulu, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Shenzhou dulu. Ye Xuan berkata, lalu dia duduk dan menutup matanya untuk beristirahat. Meski dia jauh dari Town City, dia masih merasa sedikit gelisah. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk bergegas ke kota Shenzhou malam ini. Ya. Lin Suir mengangguk sedikit. Ye Xuan tidur sekitar 15 menit, lalu bangun dan sudah hampir waktunya untuk memulai perjalanannya. Mengapa kamu tidak tidur lebih lama? Lin Suir juga berkata ketika dia melihat ini. Tidak, aku selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Mari kita pergi ke kota Shenzhou terlebih dahulu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Lin Suir tidak menolak dan membiarkan Ye Xuan menjemputnya. Namun, pada saat ini, berbunyi. Suara yang dahsyat tiba-tiba terdengar di langit malam yang gelap. Setelah mendengarnya, Ye Xuan dan Lin Suir tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Segera setelah itu, Ye Xuan merasakan ada seekor burung yang memasuki jangkauannya. Ini tidak penting. Yang penting adalah ada 2 sosok di punggung burung itu. Yang satu berwujud manusia, dan satunya lagi agak mirip anjing. Lin Suir, dan anak yang membunuh Tuan Kota Muda, aku tahu kalian ada di sini, keluarlah. Raungan keras terdengar di telinga Ye Xuan. Dia sedikit terkejut, lalu langsung bereaksi. Bukankah ini suara lelaki parubaya yang ditemuinya di rumah Tuan Kota Guangjin sebelumnya? Tidak mungkin, bagaimana pihak lain bisa mengejar kita? Ye Xuan berseru. Dia memeriksa dengan teliti dan menemukan ada jejak dan yuan milik pihak lain di pakaiannya. Sial, aku bahkan tidak menyadarinya, dasar babi. Dia mengutuk dirinya sendiri dalam hati, lalu berkata kepada Lin Suir, kamu bersembunyi di sini, aku akan pergi dan memancingnya pergi dan melihat apakah aku bisa membunuh tunggangannya. Aku akan menemuimu nanti. Dia sudah memeriksa, dan tidak ada Tiandan Rilem dan Yuan di pakaian Lin Suir, jadi tidak perlu khawatir. Jika ingin menghindari bencana ini, seseorang harus memusnahkan dan Yuan lawan atau membunuh tunggangan lawan. Namun, Ye Xuan memikirkan pilihan ketiga, membunuh pihak lain. Kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati. Lin Suir berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu sekarang. Kamu jaga di sini. Kalau ada orang lain yang datang, kamu pergi ke kota Shenzhou sendiri dan pasang pengumuman di pintu. Sedangkan aku punya banyak cara untuk melarikan diri, ingat ini. Ujar Ye Xuan lalu menghilang dalam kegelapan. Hutan ini tidak besar, dan Ye Xuan hanya membutuhkan 10 detik untuk melewatinya. Kalau dia ingin membunuh ahli alam Tiandan ini,
dia tidak bisa bertarung secara langsung, tetapi harus menggunakan akalnya. Jika aku memaksamu, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi metodeku jelas di luar imajinasimu. Nyalakan susunan kabut. Ye Xuan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap mata, seluruh hutan dipenuhi kabut tebal. Hah! Berkabut. Lelaki setengah baya di langit itu mengerutkan kening dan berteriak, "Nak, menyerahlah, kalau tidak aku akan membakar hutan ini." Namun sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin melintas di langit. Ledakan. Pria paruh baya itu meninju dan mengalahkan anak panah itu. Pada saat yang sama, dia juga menemukan perkiraan posisi Ye Xuan. Jadi di sini, mati. Pria paruh baya itu berteriak keras dan melompat langsung dari ketinggian 100 meter. Kemudian dia menamparkan dengan satu telapak tangan, lalu sebuah telapak tangan energi besar menghantam ke bawah. Bab 289, Pembunuhan di Alam Tiandan. Ledakan. Area seluas puluhan meter terbakar dan pohon-pohon di dalamnya langsung tumbang berkeping-keping. Kau tidak di sini. Datang lagi. Mata lelaki paruh baya itu berbinar, lalu dia melesatkan kedua tangannya dan menyerang dengan ganas. Pohon-pohon di hutan tumbang satu persatu, dan setelah lebih dari 10 kali serangan telapak tangan, Ye Xuan masih belum ditemukan. Pada saat ini, pria paruh baya itu hendak mendarat. Tetapi pada saat ini, dua sinar dingin tiba-tiba naik ke udara 100 meter jauhnya dari pria paruh baya itu. Desir. Anak panah itu menyambar kepala tunggangan dan binatang misterius lain di udara, membunuh mereka seketika. Sekarang, Ye Xuan bisa saja melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya karena dia telah mengarahkan pandangannya pada cincin Qiankun milik pria paruh baya itu. Zhongzhu sangat kaya dan bahkan tidak memandang rendah 4 wilayah utama. Coba saya lihat seberapa banyak kekayaan yang Anda miliki di wilayah Tiandan. Ye Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, pria paruh baya itu juga mengetahui perkiraan lokasi Ye Xuan berdasarkan cahaya dingin tadi. Pada saat itu, ia menggunakan teknik telapak tangan untuk membersihkan jalan dan meniup semua pohon yang menghalangi jalan di depannya. Dasar bocah, kau punya potensi untuk menjadi pembunuh. Kau baru saja memasuki alam dan bumi, tapi kau bisa bertarung denganku. Kemarin, kau melarikan diri dan aku dimarahi oleh penguasa kota. Hari ini, aku harus membunuhmu dan menebus dosaku. Setelah lelaki paruh baya itu bergumam sendiri, dia melancarkan serangan gila lagi. Ada pepohonan dan kabut di hutan, jadi dia harus menyingkirkan rintangan di sekitarnya. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, tersenyum percaya diri. Ketuk, ketuk. Tiba-tiba terdengar suara angin dan rumput yang beradu di telinga lelaki paruh baya itu, yang langsung berbalik dan melayangkan pukulan. Sekarang. Pada saat pria paruh baya itu bergerak, Ye Xuan yang bersembunyi 10 meter darinya tiba-tiba melepaskan sejumlah besar dan yuan dan memadatkannya pada pedang 8 desolate. Dalam sekejap, sebuah pedang besar mengembun, lalu Ye Xuan mengayunkan tangannya dan menebas ke arah pria paruh baya itu. Apa? Pria paruh baya itu terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada dua orang di seberang sana, jadi dia segera berbalik. Pada saat ini, pedang besar 8 kehancuran sudah datang. Untungnya, pria paruh baya itu juga telah melatih tubuhnya, sehingga gerakannya sangat cepat. Dia benar-benar menangkap pedang besar 8 kehancuran di telapak tangannya dengan kedua tangan. Kamu punya beberapa kemampuan, tapi bisakah kamu melakukan gerakan ini? Ye Xuan mendengus dalam hatinya. Saat berikutnya, pedang 8 kehancuran tiba-tiba hancur berkeping-keping. Lalu, lelaki paruh baya itu merasakan sakit pada gendang telinganya dan tertegun. Bukan hanya itu saja, suara keras itu masih terngiang-ngiang di telinganya, terus-menerus membuat kepalanya pusing. 2 detik kemudian, dia terjatuh tak berdaya dan jatuh ke tanah dengan mata memutih. Melihat ini, Ye Xuan langsung melemparkan pedang 8 kehancuran di tangannya. Dengan suara berderak, pedang 8 kehancuran pecah menjadi 8 bagian, lalu membentuk kerucut tajam, yang tiba-tiba menusuk ke bawah. Formasi pembunuh angin 8 desolate menerobos langit. Mendesis. Sebuah lubang berdarah seukuran wastafel muncul di dada pria paruh baya itu, dan dia langsung meninggal. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan tumbang di tangan seorang laki-laki yang baru saja memasuki alam bumi dan
Ada perbedaan 3 tingkat. Setelah meninggal, Ye Xuan keluar dari kegelapan dan mencibir, sayang sekali, kamu mati karena kecerobohan. Meskipun aku 3 tingkat lebih rendah darimu, jika aku diberi kesempatan, aku bisa membunuhmu tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Namun, Echo Array yang dikombinasikan dengan Eight Desolate Sky Saking Sword hampir membuatku tuli. Untungnya, ada Echo Array, kalau tidak, akan sulit bagiku untuk membunuhmu. Setelah Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri, dia mengumpulkan sisa-sisa dan mayat pria paruh baya itu. Pada hari itu di hutan bambu puncak Lingqiao, sesepuh agung Lin Wenyu memasang susunan kedap suara, namun kali ini Ye Xuan memasang susunan gema. Kalau ada yang bicara di dalam, itu seperti berteriak di lembah, gemanya terus-menerus. Susunan formasi ini sangatlah rumit. Untungnya, Ye Xuan mengaturnya terlebih dahulu. Kalau saat sedang bertempur, dia pasti tidak bisa mengaturnya. Hal lain yang harus dikatakan adalah bahwa pria parubaya ini tampaknya telah melakukan latihan fisik, dan fisiknya lebih kuat daripada orang biasa. Terlebih lagi, orang ini berpengalaman dalam pertempuran dan selalu menggunakan Dan Yuan untuk melindungi telinganya. Kalau saja kali ini bukan karena Echo Array, Ye Xuan pasti tidak akan bisa membunuhnya hanya dengan pedang 8 Desolate pengguncang surga. Adapun yang menarik perhatian pria parubaya tadi, bukanlah Lin Suir, melainkan beberapa boneka yang dilepaskan Ye Xuan dan disembunyikan di sekitarnya. Zhongzhu mungkin juga memiliki beberapa keterampilan yang baik, jadi dia biasanya melindunginya. Ye Xuan memikirkannya dalam benaknya, lalu memeriksa benda-benda di dalam cincin Qiankun ini. Senjata tanah bermutu tinggi dan sejumlah perlengkapan lainnya. Dia melahap segalanya dan memperoleh 50 kristal pelahap. Zhongzhu memang kaya. Barang-barang di dalam cincin Qiankun ini mungkin lebih banyak dari seluruh isi rumah Lingqiao. Tentu saja, itu adalah rumah Lingqiao sebelumnya. Sebelumnya, dia menggunakan 50 poin kristal pemakan untuk ditukar dengan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Sekarang dia telah memperoleh 50 poin Devouring Crystals lagi, yang dapat dianggap sebagai keuntungan. Lalu, dia pergi begitu saja. Titik. Lin Suir baru saja melihat pria parubaya itu melompat ke hutan, dan dia sangat cemas. Setelah pria parubaya itu jatuh, dia tidak mendengar suara apapun, yang membuatnya semakin gugup. Akan tetapi, pada saat itu, tiba-tiba ada sesosok tubuh yang melesat keluar, membuatnya begitu takut hingga ia pun buru-buru menghunus pedangnya. Namun, ketika dia melihat siapa orang itu, sarafnya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Bagus, kamu baik-baik saja. Lin Suir berseru, dan kemudian dia segera menutup mulutnya. Lagi pula, ada orang lain di hutan itu. Tidak apa-apa, pria itu sudah mati. Ye Xuan berkata dengan ekspresi santai. Apa? Mati? Kau yang membunuhnya? Lin Suir berseru lagi setelah mendengar ini. Ye Xuan mengangguk dan berkata, dia sudah meninggal, tapi kita tidak bisa tinggal lama di sini, kita harus segera pergi. Kalau lelaki setengah baya itu bisa mengejarnya, mungkin yang lain akan mengejarnya. Meski lelaki parubaya itu tadi mengatakan ingin menebus kesalahannya, lebih baik berhati-hati. Jika penguasa kota Guangjin berhasil menyusul, maka dia akan mati. Setelah dia selesai berbicara, dia menggendong Lin Suir dan bergegas menuju kota Shenzhou. Kekhawatiran Ye Xuan memang tidak perlu. Ketika fajar tiba, mereka akhirnya tiba di kota utama Shenzhou. Saat ini, gerbang kota baru saja dibuka, dan mereka berdua langsung masuk. Sebelumnya mereka pergi ke kota Guangjin, mereka akan mencari saudara senior sekte Tianyuan, Pang Xing. Kali ini, mereka akan mencari kakak laki-laki senior dari Lingqiao Mansion, Zheng Miao. Ye Xuan memiliki alamat Zheng Miao di tangannya, jadi mereka segera pergi ke sana. Di depan sebuah kediaman di bagian selatan kota Shenzhou. Seorang pembantu sedang membersihkan bagian luar rumah Zheng. Setelah melihat Ye Xuan dan rekannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hah? Siapa yang kamu cari?" Lokasi ini relatif terpencil, dan hanya ada satu halaman di dekatnya dengan orang yang tinggal di sana, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. "Permisi, apakah Zheng Miao tinggal di sini? Apakah Anda mencari Tuan Muda?" Tuan Muda pergi beberapa hari yang lalu dan belum kembali. Pembantu kebersihan menjawab. Bab 290, Pemimpin Aliansi Shenzhou.
Tidak di sini. Ye Xuan bertanya, lalu apakah kamu tahu kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Saya tidak tahu tentang itu. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Ye Xuan sedikit bingung. Kali ini dia menemukan tempatnya, tetapi dia tidak menemukan orangnya. Mungkinkah dia harus pergi ke paviliun Wanshi lagi? Terima kasih. Dia mengangguk dan pergi. Dia tidak tahu apakah paviliun Wanshi dapat menemukan lokasi pasti Zheng Miao. Setelah beberapa saat, Ye Xuan dan Lin Suir datang ke paviliun Wanshi lagi. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang Zheng Miao, tetapi paviliun Wanshi masih dapat menemukan lokasi Zheng Miao. Zheng Miao, apakah dia di Gunung Tiandang sekarang? Ye Xuan tertegun sejenak ketika dia melihat gulungan perkamen itu. Gunung Tiandang tampaknya merupakan tempat berbahaya di wilayah kota Shenzhou. Konon katanya di alam Tiandan terdapat binatang buas yang misterius. Tampaknya Zheng Miao mendapatkan pengalaman di sana. Setelah meninggalkan paviliun Wanshi, Ye Xuan berkata kepada Lin Suir, mari kita cari tempat tinggal dulu, baru aku akan mencarinya. Kamu tunggu di kota Shenzhou dan berhati-hatilah. Oke. Lin Suir mengangguk. Dia juga tahu bahwa jika dia mengikutinya, itu akan sangat merepotkan bagi Ye Xuan dan hanya akan menyeret Ye Xuan ke bawah. Pada saat itu, mereka berdua menemukan tempat tinggal, dan kemudian Ye Xuan meninggalkan kota Shenzhou. Gunung Tiandang terletak di utara kota Shenzhou. Ye Xuan memperkirakan bahwa dengan kecepatannya, dia bisa tiba di sana dalam waktu sekitar 1 hari. Zheng Miao berada di sebuah gua di Gunung Tiandang, dia seharusnya sedang berlatih. Paviliun Wanshi benar-benar kuat, bukankah itu menakjubkan? Ye Xuan sangat terkejut. Paviliun Wanshi sungguh dapat mencapai apapun. Bahkan dapat mengetahui lokasi akurat seseorang yang sedang berlatih di luar. Aku jadi penasaran, bagaimana mereka melakukannya. Suatu hari kemudian, Ye Xuan memasuki Gunung Tiandang. Gunung Tiandang ini sangat besar, dan tampaknya lebih besar dari seluruh rumah Ling Qiao. Hanya sekadar hayalan saja jika ingin menemukan seseorang di sini. Namun, lokasi yang diberikan oleh paviliun Wanshi sangat tepat, yakni di sebuah gua di bagian barat Gunung Tiandang. Setelah memasuki Gunung Tiandang, Ye Xuan langsung terbang keluar. Ini adalah tempat yang cocok untuk naik level. Ada banyak burung dan binatang buas, semuanya setidaknya berada di tingkat bumi dan. Jadi Ye Xuan dalam suasana hati yang sangat gembira dan punya ide untuk meratakan Gunung Tiandang. Namun, untuk saat ini, mari kita temukan Zheng Miao terlebih dahulu. Lagi pula, lokasi spesifik yang diberikan paviliun Wanshi adalah sehari yang lalu. Segera, Ye Xuan menemukan gua tersebut berdasarkan lokasi yang diberikan oleh paviliun Wanshi. Namun, tidak ada seorang pun di gua ini. Ada api unggun, suhu masih tinggi, dan ada sisa potongan daging. Sepertinya mereka baru saja pergi belum lama ini. Ye Xuan mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya, dan benar saja, dia menemukan jejak kaki kecil. Dia mengikuti jejak kaki itu dan mulai merasakan keadaan sekelilingnya untuk melihat apakah dia dapat menemukan seseorang. Namun, pada saat ini, suara gemuruh besar dan berbagai suara gemuruh tiba-tiba datang dari pegunungan. Seseorang sedang bertarung dengan binatang misterius itu. Itu pasti Zheng Miao. Ye Xuan langsung bereaksi. Siapapun yang bisa memasuki Gunung Tiandang untuk berlatih pasti sangat kuat. Sebelumnya, dia meminta paviliun Wanshi untuk memeriksa lokasi Zheng Miao dan tidak memeriksa informasi lainnya. Maka dia memperkirakan bahwa Zheng Miao mungkin seorang pendekar yang telah mencapai kesuksesan kecil bahkan kesuksesan besar dalam alam bumi dan. Pada saat itu, dia bergegas menuju sumber suara itu. Ketika dia keluar dari hutan, dia melihat 4 sosok berkelebat di ruang terbuka di depannya. 3 kera emas, binatang misterius dari alam Tiandan. Setelah melihat bentuk ketiga sosok itu, Ye Xuan sedikit tertegun. Pada saat ini, ketiga kera emas sedang mengepung seorang pemuda yang memegang pedang panjang, dan pertempuran itu sangat sengit. Zheng Miao. Tidak mungkin, dia bisa melawan 3 binatang mistis alam Tiandan sendirian. Apakah dia benar-benar berasal dari istana Ling Qiao? Ye Xuan tidak dapat mempercayainya. Hadiah karena menjadi yang kedua di peringkat surgawi hanyalah pencapaian hebat di alam pil manusia.
Dia baru saja memurnikan pil batin dari seekor binatang misterius dan mampu menerobos ke alam pil bumi. Oleh karena itu, Ye Xuan sedikit tidak yakin bahwa pemuda di depannya adalah Zheng Miao, pemimpin aliansi Shenzhou. Namun, melihat pemuda itu tampak sedikit kewalahan, dia langsung berteriak, "Apakah kamu butuh bantuan?" Mendengar hal ini, pemuda itu menjawab, ketiganya adalah binatang mistis alam Tiandan. Mereka sangat kuat dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Kamu harus berhati-hati. Sepertinya dia butuh bantuan. Jadi bagaimana jika pertahananku luar biasa? Ye Xuan tersenyum tipis, lalu mengeluarkan busur panjang, menariknya terbuka, dan menembakkan anak panah. Seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, panah pemecah jiwa. Memanggil. Anak panah itu melesat di udara dan mengenai punggung seekor kera emas, namun pertahanan si kera emas sungguh luar biasa, anak panah itu hanya meninggalkan lubang kecil yang berdarah. Kera emas itu tiba-tiba terluka. Ia berbalik dan melotot tajam ke arah Ye Xuan, lalu berbalik lagi dan terus menyerang pemuda itu. Kekuatan pertahanannya memang luar biasa. Biarkan aku mencoba busur ini lagi. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba mengeluarkan busur dan anak panah baru, senjata bumi tingkat atas. Memanggil. Si kera emas tidak menanggapi serius hal itu dan terkena anak panah di kepala. Kali ini kepalanya tertusuk langsung dan dia langsung mati. Dengan senjata bumi tingkat atas, ilmu bela diri bumi tingkat menengah, dan garis keturunan ahli pemanah, akan mudah membunuhmu. Ye Xuan mendengus dalam hatinya, dan saat kera emas itu jatuh, dia menembakkan anak panah lainnya. Engah. Anak panah yang menghancurkan jiwa, satu anak panah menghancurkan jiwa. Kera emas kedua tidak sempat bereaksi dan tertembak di kepala. Ketika kera emas ketiga melihat kematian kedua temannya, percikan segera muncul di matanya dan ia siap untuk menyerbu ke arah Ye Xuan. Tetapi pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba melompat dan mengayunkan pedangnya ke kepala si kucing. Kepala seorang pria melayang dan jatuh ke tanah, darah berceceran di tempat. Senjata bumi tingkat atas, seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Ye Xuan langsung melihatnya. Pria muda ini pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Binatang misterius adalah binatang misterius. Bahkan jika berada di alam Tiandan, ia jauh lebih mudah ditangani daripada manusia. Pemuda itu bergumam, lalu berkata kepada Ye Xuan, "Namaku Zheng Miao. Terima kasih saudara atas bantuanmu." Ye Xuan meledakkan kepala dua kera emas berat alam Tiandan dengan tiga anak panah, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Zheng Miao. Mata Ye Xuan berbinar saat mendengar nama ini. Dia memang telah menemukan orang yang tepat. Namun, namanya cocok, tetapi kekuatannya tidak. Namaku Ye Xuan. Ye Xuan juga mengepalkan tangannya dengan hormat. Kedua kera emas ini dibunuh oleh saudara Ye, dan tubuh mereka seharusnya menjadi milikmu. Zheng Miao pertama-tama mengumpulkan tubuh kera emas yang telah dibunuhnya, dan kemudian berkata kepada Ye Xuan. Ye Xuan berjalan dengan hati-hati. Meskipun Zheng Miao mungkin adalah orang yang dicarinya, ada tiga mayat kera emas dan tiga inti dalam binatang misterius di alam pil surgawi. Mungkin pihak lain akan tiba-tiba menyerangnya. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya waspada di dalam hatinya. Dia hanya mengumpulkan dua bangkai kera emas. Dia berbalik dan mendapati Zheng Miao masih beberapa meter jauhnya, menatapnya dengan tenang.